Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa lagi untuk membahas pengadaan barang atau jasa pemerintah. Topik bahasan kita kali ini tentang persiapan pengadaan barang atau jasa. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Bentuk fisik dari kontrak ada 5 macam, yaitu 1. Bukti pembelian atau pembayaran, 2. Kwitansi, 3. Surat perintah kerja (SPK), 4. Surat perjanjian, dan 5. Surat pesanan. Bukti pembelian atau pembayaran digunakan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang nilainya paling banyak 10 juta rupiah. Kwitansi digunakan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang nilainya paling banyak 50 juta rupiah. Surat perintah kerja (SPK) digunakan untuk semua jenis pengadaan barang atau jasa. Untuk jasa konsultansi, SPK digunakan untuk nilai pengadaan paling banyak 100 juta rupiah. Sedangkan untuk barang dan jasa lainnya, SPK digunakan untuk nilai pengadaan paling sedikit di atas 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 200 juta rupiah. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi, SPK digunakan untuk nilai pengadaan paling banyak 200 juta rupiah. Demikian juga dengan surat perjanjian. Surat perjanjian digunakan untuk semua jenis pengadaan barang atau jasa. Untuk pengadaan barang atau jasa lainnya, atau pekerjaan konstruksi, surat perjanjian digunakan untuk nilai pengadaan paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Sedangkan untuk pengadaan jasa konsultansi, surat perjanjian digunakan untuk nilai pengadaan paling sedikit di atas 100 juta rupiah. Terakhir, surat pesanan. Surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang atau jasa melalui e-purchasing atau toko dalam jaringan, toko daring. Hal lain yang dikerjakan pada tahap persiapan pengadaan barang atau jasa adalah menetapkan besaran uang muka. Uang muka digunakan penyedia untuk persiapan pelaksanaan pengadaan. Ketentuan-ketentuan dalam pemberian uang muka adalah sebagai berikut. 1. Uang muka untuk usaha kecil diberikan dengan besaran paling tinggi 30% dari nilai kontrak. 2. Uang muka untuk penyedia jasa konsultansi dan usaha non-kecil diberikan dengan besaran nilai paling tinggi 20% dari nilai kontrak. 3. Uang muka untuk kontrak tahun jamak diberikan dengan besaran nilai paling tinggi 15% dari nilai kontrak. Hal lain yang juga dikerjakan pada tahap persiapan adalah penetapan jaminan pengadaan. Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum atau perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Jaminan yang digunakan harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Tidak bersyarat. 2. Mudah dicairkan. 3. Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan atau PPK atau pihak lain yang diberi kuasa oleh Pekjat Pemilihan atau PPK diterima. Jaminan bisa berbentuk bank garansi atau surety bond. Jaminan diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus ekspor Indonesia, yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan. Ada 5 macam jaminan dalam pengadaan barang atau jasa. 1. Jaminan penawaran. 2.
jaminan sanggah banding. 3. Jaminan pelaksanaan. 4. Jaminan uang muka. Dan 5. Jaminan pemeliharaan. Jaminan penawaran berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Hanya untuk pekerjaan konstruksi untuk nilai total HPS paling sedikit di atas 10 miliar rupiah. 2. Besarnya antara 1% sampai dengan 3% dari nilai total HPS. 3. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, besarnya antara 1% hingga 3% dari nilai pagu anggaran. Sedangkan jaminan sanggah banding berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Hanya untuk pekerjaan konstruksi. 2. Besarnya 1% dari nilai total HPS. 3. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, besarnya 1% dari nilai pagu anggaran. Pada jaminan pelaksanaan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Untuk kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya di atas 200 juta rupiah. 2. Ketentuan besaran jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran sebesar 80% hingga 100% dari HPS, maka nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Sedangkan untuk nilai penawaran yang besarannya kurang dari 80% dari HPS, maka nilai jaminan pelaksanaannya sebesar 5% dari nilai HPS. Untuk pekerjaan terintegrasi, nilai jaminan pelaksanaan dihitung dari nilai pagu anggaran, bukan nilai HPS. Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan pada keadaan-keadaan sebagai berikut. 1. Pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai pengguna. 2. Pengadaan barang atau jasa yang menggunakan e-purchasing. 3. Pengadaan jasa konsultansi. Sedangkan pada jaminan uang muka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Jaminan uang muka diserahkan penyedia kepada PPK dengan besaran senilai uang muka. 2. Nilai jaminan uang muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. Pada jaminan pemeliharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Jaminan ini diberlakukan pada pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan di mana penyedia menerima uang retensi pada saat serah terima pekerjaan pertama, Provisional Handover, PHO. 2. Jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. 3. Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Selain 5 jaminan, dalam pengadaan barang juga dikenal adanya sertifikat garansi. Sertifikat garansi digunakan untuk menjamin kelaikan penggunaan barang. Jangka waktu kelaikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak lain yang ditunjuk secara sah oleh produsen. Pada tahap persiapan, PPK juga menyiapkan penyesuaian harga dalam pelaksanaan kontrak. Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu 1. Diperlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan kontrak harga satuan atau waktu penugasan. 2. Ketentuan dan persyaratan penyesuaian harga dicantumkan dalam dokumen pemilihan dan perubahannya. 3. Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 bulan. 4. Penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13
sejak pelaksanaan pekerjaan. 5. Berlaku bagi seluruh kegiatan atau mata pembayaran kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung, dan harga satuan timbang. 6. Komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks dari negara asal. 7. Jenis pekerjaan baru akibat adanya adendum kontrak diberikan mulai bulan ke-13 sejak adendum ditandatangani. 8. Indeks yang digunakan dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan kontrak akibat kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dengan realisasi pekerjaan yang memiliki nilai terendah.